Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Enda Putri Brutarigan akan mempresentasikan proposal saya bab 1 dan sampai bab 3 mengenai pengaruh penerapan metode simulasi berbantuan media pembelajaran KIT berupa selection atau Smart Electron Configuration dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMA pada materi konfigurasi elektron, yang mana dosen pengampu yang saya hormati yaitu yang pertama Ibu Dr. Ratu Evina Dipianti MSI, yang kedua Ibu Makrani Dalimunte SPD MPD. Yang pertama saya akan membahas bab 1 terlebih dahulu, yang dimana bab satunya itu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian. Selanjutnya itu di latar belakang masalah. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Pada komunikasi pembelajaran, guru berperan sebagai pengantar pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Menurut Febilanto al. tahun 2020. Berdasarkan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar sehingga diperlukan media dan metode pembelajaran yang tepat untuk terpenuhinya tuntutan tersebut. Jadi, dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran adalah keikutsertaan dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga guru harus lebih aktif dalam mencari metode yang sesuai dengan pembelajaran, salah satunya dengan penerapan metode simulasi. Selanjutnya itu mengenai media pembelajaran. Suatu pembelajaran yang berkualitas juga dapat dicapai melalui beberapa faktor pendukung, diantaranya guru yang berkompeten dalam bidangnya, siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran, tersedianya sumber belajar seperti buku pegangan siswa, dan yang tak kalah penting adalah penggunaan media dalam pembelajaran. KIT merupakan media pembelajaran berupa peralatan yang diproduksi dan dikemas dalam bentuk kotak unit pengajaran, yang menyerupai rangkaian peralatan uji coba keterampilan proses pada bidang studi IPA atau sains. Media KIT IPA berfungsi sebagai pengantar pesan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami konsep dari pengalaman yang dilakukannya. Faktor inilah yang menjadi penyebab mereka lebih cepat memahami materi yang diajarkan. KIT Selection atau Smart Electron Configuration merupakan inovasi media pembelajaran konfigurasi elektron yang terbuat dari bahan infoboard dan dikemas dalam bentuk kit. Konfigurasi elektron merupakan salah satu materi dari ilmu kimia yang termasuk sulit bagi siswa karena terdapat konsep-konsep yang bersifat abstrak. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, konsep materi kimia yang abstrak cenderung membuat siswa sulit memahami pembelajaran sehingga rendahnya aktivitas belajar siswa. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, tentunya diperlukan sebuah inovasi yang menumbuhkan motivasi dan minat siswa dalam pembelajaran untuk menciptakan siswa yang kreatif, inovatif, kritis, serta mandiri. Hasil belajar merupakan salah satu pengukuran pembelajaran dalam pendidikan. Hasil belajar yang optimal merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, menurut Harap dan Siregar tahun 2020. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka saya tertarik mengambil judul penelitian yaitu pengaruh penerapan metode simulasi berbantuan media pembelajaran KIT berupa selection atau Smart Electron Configuration dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMA pada materi konfigurasi elektron. Selanjutnya, setelah latar belakang, di sini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi masalah yang saya temukan pada penelitian ini. Yang pertama, metode pembelajaran yang masih monoton pada guru. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang kurang tepat. Yang ketiga, aktivitas belajar peserta didik pada materi konfigurasi elektron masih kurang. Yang keempat, hasil belajar kimia belum maksimal. Selanjutnya itu ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup
Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya di atas, maka dapat ditentukan beberapa ruang lingkup masalahnya. Yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran berupa metode simulasi. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration. Yang ketiga, pengaruh penggunaan metode dan media pembelajaran terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Yang keempat, data diambil dari subjek siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Yang kelima, materi konfigurasi elektron sebagai topik penelitian. Selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini saya menarik dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh dari penerapan metode simulasi berbantuan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration pada materi konfigurasi elektron terhadap aktivitas belajar siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari penerapan metode simulasi berbantuan pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration pada materi konfigurasi elektron terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Selanjutnya di sini adalah batasan masalah. Batasan masalah diambil untuk menitik fokuskan penelitian yang akan saya lakukan. Yang mana batasan masalahnya yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simulasi. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration. Yang ketiga, materi yang digunakan penelitian ini adalah konfigurasi elektron. Yang keempat, aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya itu tujuan dari masalah yang telah saya katakan sebelumnya. Yang pertama itu mengetahui pengaruh dari penerapan metode simulasi berbantuan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration pada materi konfigurasi elektron terhadap aktivitas belajar siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari penerapan metode simulasi berbantuan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration pada materi konfigurasi elektron terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teori dan manfaat praktik. Yang mana manfaat teorinya itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian sejenis atau melanjutkan penelitian lebih dalam. Yang selanjutnya itu manfaat praktik. Adapun manfaat praktik dari penelitian ini yang pertama yaitu berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh informasi mengenai kesulitan yang dialami peserta didik, penyebab turunnya aktivitas belajar pada materi konfigurasi elektron yang nantinya dapat digunakan guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan media pembelajaran yang tepat guna menumbuhkan minat belajar siswa. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah minat serta hasil belajar siswa pada materi konfigurasi elektron. Yang ketiga, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi acuan pertimbangan serta masukan untuk melakukan suatu penelitian serupa. Selanjutnya itu yaitu bab kedua, yang mana bab kedua ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, kajian teori, yang kedua kerangka berpikir, yang ketiga hipotesis penelitian. Untuk kajian teorinya, saya menjelaskan mengenai aktivitas belajar, hasil belajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, materi konfigurasi elektron yang telah saya paparkan dalam proposal penelitian saya di Google Drive. Selanjutnya itu masuk ke subbab kedua, yaitu tentang kerangka berpikir. Rendahnya hasil belajar kimia dalam pembelajaran konfigurasi elektron disebabkan lemahnya pemahaman siswa akibat media pembelajaran yang diterapkan guru belum efektif. Permasalahan ini dapat diatasi dengan penggunaan metode simulasi berbantuan media pembelajaran selection atau smart electron configuration. Karena mampu melibatkan semua siswa untuk belajar melalui media ini, diyakini dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Karena unsur penting dalam simulasi menggunakan media selection atau smart electron configuration adalah abstraksi dari kegiatan yang ada dan abstraksi itu diperankan, menurut Paul Suparno tahun 2006. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah saya paparkan sebelumnya di atas, maka hipotesis dari penelitian saya kali ini yaitu yang pertama, kelas yang pembelajarannya menggunakan metode simulasi berbantuan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration, hasil belajar siswanya lebih tinggi daripada kelas yang tidak menggunakan metode simulasi berbantuan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration. Yang kedua, kelas yang pembelajarannya menggunakan metode simulasi bantuan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration, siswanya lebih aktif daripada kelas yang tidak menggunakan metode simulasi berbantuan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration. Selanjutnya di bab 3 saya akan menjelaskan mengenai 9 subbab yang telah saya selesaikan. Yang mana untuk lebih detailnya bisa dilihat pada proposal saya di Google Drive. Untuk lokasi dan waktu penelitian yang saya lakukan itu di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Tanjung Garbus 1, Kecamatan Lubuk Pakam, Provinsi Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan selama semester ganjil tahun ajaran 2022 sampai 2023. Selanjutnya jenis penelitian. Untuk jenis penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu metode eksperimen koasi, yang mana eksperimen koasi dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Penetapan metode eksperimen koasi dilakukan karena penelitian ini merupakan penelitian pendidikan yang menggunakan manusia atau siswa sebagai subjek penelitian, menurut Sugiono tahun 2007. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi target dan populasi jangkauan. Untuk populasi targetnya, seluruh siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, yang populasi jangkauannya adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Untuk sampelnya, karena tidak memungkinkan untuk mengukur, tidak menggunakan seluruh SMA, tidak menggunakan seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri Lubuk Pakam, maka peneliti memilih dua kelas, yaitu kelas 10 MIPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 MIPA 5 sebagai kelas kontrol. Untuk variabel penelitiannya, variabel bebasnya, yaitu menggunakan media pembelajaran kit selection atau smart electron configuration dan metode simulasi. Untuk variabel terikatnya yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, desain penelitian. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan desain penelitian yaitu Non-Quality Control Group Design. Desain penelitian ini mirip dengan pretest post-test control group design, hanya saja kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya tidak dipilih secara acak. Pada penelitian ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-masing diberikan pretest dan post-test. Hanya pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa metode simulasi berbantuan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration setelah melaksanakan pretest, sedangkan kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan. Hasil nilai post-test pada kelas eksperimen dan kontrol dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kedua kelas tersebut. Untuk lebih jelasnya, desain penelitian dapat dilihat pada proposal saya yang ada di Google Drive. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya saya menggunakan dua teknik. Yang pertama itu menggunakan instrumen tes, yang kedua wawancara. Yang mana pada tes digunakan untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi berbantuan media pembelajaran kit selection dan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional.
Untuk wawancaranya digunakan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa antara kelas yang mendapatkan pembelajaran menggunakan metode simulasi perbantuan media pembelajaran kit selection dan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pada bagian instrumen penelitian, saya melakukan 2 uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas yang dapat dilihat pada proposal yang telah saya lampirkan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Adapun bagian alir yang terdapat pada prosedur penelitian saya ini, yaitu yang pertama dilakukan observasi lapangan, selanjutnya studi literatur pendukung, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan lain-lain. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, lalu validasi instrumen. Selanjutnya tes kemampuan menyelesaikan soal matematika, soal kimia tentang konfigurasi elektron. Dilakukan juga dokumentasi pada tahap ini. Lalu dari tahap sebelumnya didapatkan lembar jawaban, pemilihan subjek, wawancara, penyusunan data, analisis data, hasil penelitian, dan kesimpulan akhir. Pada tahap pra-lapangan, saya membuat surat izin penelitian untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, bertemu dengan staf sekolah dan wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, membuat instrumen soal yang digunakan pada saat penelitian, melakukan validasi instrumen pada validator. Yang kedua, tahap pelaksanaan, memberikan tes soal kimia kepada siswa, mengkoreksi hasil tes siswa menggunakan indikator, menghitung persentase kesalahan jawaban siswa, menghitung persentase kesalahan yang dilakukan setiap siswa berdasarkan indikator yang telah digunakan sebelumnya, mengkelompokkan persentase hasil belajar siswa menjadi 5 kelompok, yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah. Mewawancarai siswa yang telah dipilih menjadi subjek penelitian sehingga dapat diketahui kesulitan siswa dalam menjawab soal dengan adanya validasi wawancara. Selanjutnya itu tahap akhir. Pada tahap akhir ini saya mengumpulkan data yang telah dilakukan sebelumnya, menganalisis data yang telah diperoleh berdasarkan teknik analisis data. Teknik analisis data tersebut yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Yang ketiga, menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian. Yang terakhir, mengenai analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data reduction atau redaksi data, data display atau penyajian data, conclusion drawing atau verification. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada proposal yang telah saya lampirkan di Google Drive. Sekianlah presentasi saya mengenai bab 1 sampai bab 3 tentang penelitian saya yang berjudul pengaruh penerapan metode simulasi berbantuan media pembelajaran kit berupa selection atau smart electron configuration dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMA pada materi konfigurasi elektron. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.